Lalu mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Lalu tibalah mereka di sebuah kamar, yang dimana di kamar itu ada sosok. Hai everyone, terima kasih sudah mengklik video ini, and welcome back to Horror Story. Oke, kali ini aku bakalan ngebahas terkait sebuah cerita horor dari sebuah rumah kosong yang ada di salah satu kompleks di area Jakarta Selatan. Oke, kira-kira bagaimana ceritanya? Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya, and here we go. Oke guys, beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2017, ada nih dua orang anak kecil yang tinggal di salah satu kompleks yang ada di Jakarta Selatan, yang dimana kedua anak tersebut kita sebut saja namanya Mika dan Rizal. Dan ternyata kedua anak ini tuh seumuran, yang kira-kira umurnya sekitar 11 tahun. Dan salah satu tempat yang sering banget mereka kunjungi untuk dijadikan sebagai tempat bermain, yaitu sebuah rumah kosong yang gede banget yang ada di kompleks tersebut. Singkat cerita, ketika pukul 4 sore, si Rizal ini kemudian memanggil Mika untuk bermain di rumah kosong tersebut. Awalnya mereka cuma bermain sepedaan, tetapi berhubung karena keduanya mungkin bosan, sehingga mereka memutuskan untuk bermain petak umpet. Dan pada saat itu, si Rizal ini bertugas untuk menjaga, dan si Mika ini bertugas untuk ngumpet. Dan berhubung karena si Mika ini merasa bahwa hampir tiap hari mereka bermain petak umpet, dan mungkin saja si Rizal sudah mengetahui tempat persembunyiannya, sehingga si Mika ini nekat untuk mengubah tempat persembunyiannya dan masuk ke dalam rumah kosong tersebut dan bersembunyi di balik pintu rumah kosong tersebut. Tetapi setelah beberapa saat ngumpet di balik pintu rumah kosong tersebut, tiba-tiba saja si Mika ngedengar suara langkah kaki. Dan ia ngira kalau langkah kaki itu milik dari si Rizal, sehingga ia memutuskan untuk pindah tempat dan masuk ke dalam ruang tamu dari rumah kosong tersebut. Tetapi sesampainya Mika di dalam ruang tamu tersebut, tiba-tiba saja lukisan yang tertempel di dinding itu tiba-tiba terjatuh, dan kursi yang ada di ruang tamu tersebut juga tiba-tiba bergerak. Dan melihat hal tersebut, si Mika kemudian langsung lari keluar dari rumah kosong tersebut dan langsung menemui si Rizal. Dan pada saat ia sudah bertemu Rizal, ia pun kemudian langsung menceritakan apa yang ia alami di dalam rumah tersebut. Tetapi mendengar hal tersebut, si Rizal tidak percaya dengan ceritanya si Mika. Tetapi berhubung karena waktu sudah menjelang sore, sehingga si Rizal dan Mika memutuskan untuk pulang ke rumah, dan besoknya bakalan balik lagi ke rumah tersebut untuk memastikan ucapan dari si Mika. Oke guys, keesokan harinya si Rizal ini kemudian mendatangi rumah Mika dan memaksa Mika untuk datang ke rumah kosong tersebut untuk membuktikan apa yang telah ia lihat kemarin. Nah, pada saat mereka berdua sudah sampai di rumah kosong tersebut, mereka kemudian memutuskan untuk mengendap-endap naik ke lantai 2 dari rumah tersebut. Tetapi sesampainya di atas, si Mika ini sudah mulai ngerasa bahwa ada yang marah apabila mereka ada di tempat tersebut. Tetapi berhubung karena si Rizal ini masih penasaran dengan apa yang telah dikatakan oleh Mika kemarin, sehingga keduanya tetap stay di situ. Tapi guys, setelah beberapa saat, tiba-tiba saja si Rizal ini ngedengar suara nafas dari telinga kanannya. Tapi dia ngira kalau itu cuman si Mika. Lalu mereka kemudian melanjutkan perjalanannya. Lalu tibalah mereka di sebuah kamar, yang dimana di kamar itu ada sosok anak kecil yang menghadap ke jendela yang posisinya membelakangi kedua anak ini. Dan melihat hal tersebut, si Mika kemudian langsung teriak sehingga membuat sosok anak kecil tersebut berbalik arah. Dan akhirnya mereka berdua kemudian melihat sosok anak kecil tersebut yang mukanya sangat dan matanya sisa satu. Dan melihat hal tersebut, keduanya kemudian langsung lari keluar dari rumah kosong tersebut. Dan saking syoknya, keduanya kemudian langsung memutuskan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu sesampainya Mika di rumahnya, ia kemudian langsung menceritakan hal tersebut kepada kedua orang tuanya, dan orang tuanya kemudian mengatakan untuk jangan lagi ke rumah kosong tersebut karena di sana itu sangat bahaya. Dan setelah lama berbincang-bincang dengan orang tuanya, si Mika ini pun merasa ngantuk dan memutuskan untuk masuk ke kamarnya, dan malam itu si Mika sedang tidur sendirian.
Dan pada saat si Mika sudah mulai memejamkan matanya, tiba-tiba saja ia mendengar suara jendelanya seperti ada orang yang ingin membukanya. Lalu pada saat si Mika membuka mata, ia kemudian melihat sosok anak kecil tersebut memanggil si Mika untuk keluar dari kamarnya. Dan melihat hal tersebut, si Mika kemudian langsung lari ke kamar orang tuanya dan tidur bersama dengan kedua orang tuanya. Lalu keesokan harinya, si Mika kemudian menjelaskan apa yang ia alami semalam kepada kedua orang tuanya. Dan kedua orang tuanya kemudian menjelaskan bahwa rumah kosong itu adalah milik Pak Robi, yang dimana Pak Robi ini dulu tinggal bersama istrinya dan juga anaknya. Tetapi anaknya itu karena mobil di depan rumahnya sendiri, sehingga berhubung karena Pak Robi dan istrinya selalu ingat dengan almarhumah anaknya, sehingga ia memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Dan ternyata guys, dari anak Pak Robi ini sudah lama banget, sehingga si Rizal dan juga Mika belum mengetahui bahwa ada anak kecil yang sudah di rumah kosong tersebut. Oke guys, itu dia tadi penjelasan dari cerita horor kita kali ini. Dan setelah kalian mendengar ceritanya, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan komen di bawah. Dan jika kalian suka video kali ini, jangan lupa untuk menyempatkan menekan tombol like, comment, share, and subscribe, and see you the next video.